Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah Jumat Agung. Kita siapkan hati kita bersama-sama. Pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh datang di dalam hadirat-Mu. Bersama-sama seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh datang membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Sebab begitu besar kasih dan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hadir dan bertahtalah di tengah-tengah kami. Berkati ibadah Jumat Agung ini Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh kuasa darah-Mu kami diselamatkan, kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama. Saat ku masuk di hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang oleh kuasa darah-Mu Kau selamatkan hidupku. Kekudusan
kuasa darahmu, kuasa darahmu. Biarlah musik memuji Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Mari gereja Tuhan, mari buka hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Katakan bersama, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi oleh
Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan saat ini. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Thank you, Jesus. Sungguh indah Tuhan kasih-Mu bagi kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari bersama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi, amin, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, yes, dan Kau dekat. Bahkan seluruh Tuhan pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu
sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Mari yang percaya katakan, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari lebih lagi. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi. Haleluya. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari sekali lagi kita menyembah Dia, saudara. Haleluya. Haleluya, 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 Lord. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan.
Yesus. Mari angkat kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan saat ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap umat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Katakan sama-sama. Hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Mari yang percaya, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Sekali lagi, bagi-Mu Tuhan segala pujian, kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga, sungguh berharga. Engkau Yesus, sungguh berharga. Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah mati bagi kami, menebus dosa kami, dan kami percaya Tuhan, kemerdekaan yang sejati Engkau berikan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dan kami mau firman-Mu itu menuntun setiap langkah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu Tuhan, agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, The Chosen Community, Shalom. Kita hari ini memperingati Jumat Agung. Kita patut bersyukur karena kasih-Nya. Dia telah menebus dosa kita, mengampuni dan menyelamatkan kita. Bahkan memberikan kita akses masuk ke dalam hadirat-Nya. Karena itu mari kita pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya. Beribadah dengan hati yang penuh syukur, hidup benar dan mengerjakan keselamatan yang telah diberikannya itu kepada kita itu dengan takut dan gentar. Saudara, di dunia ini ada banyak cerita cinta yang
menggugah perasaan kita. Seperti misalnya kisah pengorbanan seorang ayah yang rela berkorban, mengorbankan hidupnya demi untuk menyelamatkan anaknya. Di lain cerita ada seorang pemudi yang tetap setia walaupun kekasihnya pulang dengan tanpa tangan dan kaki dari medan tempur. Saudara, dari semua cerita tentang cinta yang begitu menggugah kita, ada satu cerita tentang cinta yang lebih dari semuanya, yaitu cinta Allah kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul "Bukan Asal Selamat". Saudara, ada orang yang bertanya demikian, apakah kasih selalu berkorban? Dan ada yang menjawab, kasih itu selalu rela berkorban. Sebaliknya tidak semua pengorbanan datang dari hati yang mengasihi. Kita bisa melihat contohnya. Atas dasar cinta katanya, seorang pemudi rela menyerahkan kesuciannya kepada pacarnya sebelum mengikatkan dirinya dalam pernikahan yang sah. Apakah ini pengorbanan atas dasar cinta? Ini namanya bukan pengorbanan, tetapi menjadi korban karena kebodohan. Karena kasih katanya, seorang bapak memanjakan anaknya dengan materi tanpa kontrol. Akibatnya anaknya terjebak dalam pergaulan yang salah, terperangkap dalam perjudian, dan akhirnya terlilit hutang. Siapa yang harus menyelesaikannya? Ya bapaknya juga. Akibatnya bapaknya harus mengeluarkan semua yang dapat dia lakukan, yaitu harta kekayaannya, untuk melunasi hutang dari anaknya ini. Dan akibatnya sang bapak pun bangkrut. Ini pun bukan pengorbanan karena kasih, tetapi karena kesalahan mengartikan kasih. Jadi pengorbanan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai bukti kasih yang sesungguhnya? Kasih tidak bertentangan dengan hukum dan kesucian. Maka kasih dan pengorbanan pun tidak akan bertabrakan dengan hal-hal tersebut. Mari kita melihat teladan pengorbanan Kristus dalam mengasihi. Yang pertama, Kristus mengasihi dan mengorbankan hidupnya tanpa syarat. Dalam bacaan Yohanes 3 ayat 16 yang sudah kita baca tadi, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini berkata supaya setiap orang, siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa. Kristus tidak memandang apakah orang ini pantas atau tidak pantas untuk dikasihi. Dia melakukannya untuk setiap orang. Sama sekali bukan karena kepantasan kita maka Tuhan memperjuangkan hidup kita. Semata-mata karena kasih. Karena itu Roma 5 ayat 8 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari ayat-ayat tersebut kita sadar bahwa kita bukan orang yang baik dan benar, yang pantas mendapat kasih Tuhan. Karena kita semua berdosa. Bahkan Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. Jadi Allah mengasihi kita karena memang Dia adalah kasih. Kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita semata-mata
hanya karena kemurahannya saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri yang adalah kasih. Walaupun untuk itu dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi motif Tuhan mengasihi kita begitu bersih, clear. Tidak ada pertimbangan yang lain selain karena mengasihi. Bapak Ibu, siapapun Anda, seberdosa apapun Anda, apabila Anda datang kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bertobat dari segala dosa, maka Anda berhak menerima pengampunan dan keselamatan. Jadi, jangan ragu untuk datang kepada Dia. Siapapun kita, Dia mengasihi kita. Pertanyaannya bagi kita umat yang telah dipanggil dan dipilih olehnya, diselamatkannya, apa motivasi kita dalam mengasihi? Memang di dalam dunia yang dipenuhi dengan keegoisan, sulit mengharapkan manusia untuk dapat berlaku seperti Tuhan Yesus dalam mengasihi. Alih-alih berkorban, manusia berfokus bagaimana menyenangkan dirinya sendiri dan hidup sekehendak hatinya. Kita bisa melihat contohnya. Kita melihat ada orang yang mungkin kelihatannya mengasihi sesama. Begitu dermawan, bersedekah luar biasa, menyebar hartanya. Tapi ternyata motifnya yang sebenarnya adalah supaya ia dikenal sebagai orang yang dermawan. Karena ada kepentingan tertentu. Dan padahal kalau kita teliti ternyata harta yang didapat dari cara-cara yang tidak benar. Inikah kasih dan pengorbanan? Ini namanya pencucian uang secara rohani. Bapak Ibu, bahkan contoh yang lain, ada orang tua yang mengasihi anak-anaknya agar di kemudian hari anaknya akan membalas budi. Begitu katanya. Nah, Yesus mengajari kita untuk mengasihi dengan motivasi yang murni. Jadi tantangan bagi kita, mari kita mengasihi Allah karena memang sudah seharusnya kita mengasihi Dia. Bukan karena kita ingin diberkati, juga bukan karena takut dihukum, karena kita sudah dimerdekakan. Mari kita mengasihi sesama bukan karena kita ingin dilihat sebagai orang baik atau orang yang rohani, tetapi karena kita mengerti kehendak Tuhan. Dan Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kehendak Tuhan adalah agar kita mengasihi sesama. Maka kita melakukan apa yang difirmankannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Kristus bagaimana kasih yang sesungguhnya. Yang kedua, Kristus mengasihi dan mengorbankan hidupnya dengan tujuan yang kekal. Kita memahami karena kasihnya yang begitu besar akan dunia ini, maka Kristus rela meninggalkan kemuliaannya di surga, berkorban untuk kita semua. Secara umum kita tahu tujuan pengorbanan Kristus adalah untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Alkitab menggambarkan manusia sebagai budak dosa dulunya. Artinya seluruh kebebasan kita berada di bawah kekuasaan dosa. Budak tidak dapat membebaskan dirinya sendiri tanpa seseorang datang untuk membelinya. Yesus membeli hidup kita dengan darahnya sendiri. Jadi dia membebaskan kita dari kebinasaan. Artinya kita memperoleh jaminan hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Namun kita juga harus memahami bahwa pengorbanan Kristus bagi kita bukan asal kita selamat. Melalui pengorbanannya Kristus memiliki tujuan yang besar, tujuan yang mulia, tujuan yang bersifat kekal. Apa itu? Yang pertama, tujuan yang bersifat kekal untuk kita adalah membebaskan kita dari segala kejahatan. Kita membaca dari Titus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata.
Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan semua manusia itu sudah pasti. Asal kita percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Tapi persoalannya, kita tidak langsung tiba di surga. Begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih tinggal di dunia ini sampai waktu kita dipanggil pulang, atau sampai Yesus datang kembali. Rasul Paulus menyebut hal ini sebagai masa menantikan penggenapan pengharapan kita. Tentu saja iblis tidak akan tinggal diam sementara kita menantikan saat itu tiba. Dia akan kembali berusaha menyeret kita kembali, mengikat kita dan memperbudak kita kembali di dalam dosa. Lalu apa yang membedakan kita dengan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Firman Tuhan memuat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kehidupan kita setelah percaya Kristus sebagai sebuah perjalanan rohani atau sebuah proses. Maka itu ada ayat yang berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Titus 2 ayat 12 yang baru kita baca tadi berkata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Ia juga mendidik kita supaya kita hidup bijaksana. Dan ia mendidik kita supaya kita beribadah di dalam dunia sekarang ini. Inilah yang harusnya membedakan kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia yang menyelamatkan kita dan menebus kita dari perbudakan dosa. Artinya dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita merdeka dari dosa. Tugas kita adalah menunjukkan kepada dunia bahwa benar kita adalah orang yang merdeka dari dosa. Dengan cara tidak lagi berbuat fasik dan menuruti keinginan duniawi. Jadi apa tujuan Yesus menyelamatkan kita? Bukan sekedar selamat. Lalu kita menunggu dengan pasif. Dan mungkin saja kita kemudian jatuh kembali dalam perbuatan-perbuatan kita yang lama. Tetapi Yesus menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Apa kejahatan itu? Kejahatan adalah setiap ketidakbenaran. Hal-hal yang menentang hukum-hukum Allah adalah kejahatan di mata Allah. Apa kejahatan yang pernah kita lakukan di masa lalu? Apakah kita seorang yang mungkin pernah menipu? Saatnya kita berhenti menipu. Apakah kita seorang pezina? Saatnya kita berkata tidak untuk perzinahan. Apakah kita seorang munafik? Saatnya kita berani mengakui dengan jujur dan bertobat. Apakah kita mungkin seorang pendendam, sakit hati? Saatnya kita berhenti. Karena apa? Kristus sudah memerdekakan kita. Jadi saudara, apakah kita orang merdeka? Ya, kalau kita tidak lagi melakukan kejahatan. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita harusnya menuntun kita untuk selalu hidup dalam pertobatan. Roma 2 ayat yang keempat berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi janganlah kita menganggap murahan korban Kristus.
Karena kita hidup dengan cara kita sendiri, seenak hati kita sendiri. Jangan kita menganggap remeh kemurahan hati Allah dengan tetap hidup dalam kejahatan. Mari kita bertobat, menjauhi kejahatan. Itulah yang Tuhan inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah menonton film tentang manusia yang dipelihara oleh serigala. Kelihatannya film seperti itu ada beberapa, dari beberapa versi, bahkan dari beberapa negara. Rupanya film ini terinspirasi dari cerita yang pernah terjadi. Diceritakan sebuah kisah nyata pada tahun 1867, pemburu menyelamatkan seorang anak dari sebuah hutan di India. Pemburu melihat anak itu menyusul kawanan serigala ke sebuah goa sambil berjalan seperti serigala. Artinya dia berjalan dengan tangan dan kakinya, bukan berjalan dengan kaki saja. Para pemburu itu berusaha menyelamatkan anak itu, dan nampak anak itu tidur di dalam goa yang juga ditinggali oleh serigala-serigala. Kemudian anak itu berhasil diselamatkan. Diperkirakan pada waktu dia diselamatkan, anak ini berusia sekitar 6 tahun. Dia segera dibawa ke sebuah panti asuhan di Sekandra, sebuah kota di India. Bocah ini memiliki kebiasaan menggerogoti tulang untuk mempertajam giginya. Anak yang kemudian diberi nama Dina ini menolak untuk memakai pakaian seperti manusia pada umumnya. Bahkan dia merobek apapun juga yang menempel di kulitnya. Perilakunya tidak mengalami banyak perubahan selama 20 tahun sebelum kematiannya. Dia memang sudah berhasil berjalan tegak dengan kakinya dan juga makan menggunakan piring, tetapi dia tidak pernah bisa berbicara dengan bahasa manusia. Dina suka makan daging mentah, suka merokok, dan akhirnya dia menderita TBC dan meninggal pada tahun 1895. Saudara, manusia harus mengerti siapa dirinya. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Karena itu, janganlah kita hidup lagi di dalam perhambaan dosa. Kita harus meninggalkan hidup lama kita agar kita hidup sesuai dengan tujuan Allah dalam pengorbanan Kristus. Yang kedua, tujuan mulia Kristus menyelamatkan kita, menjadikan kita manusia baru, umat yang dikuduskannya, milik kepunyaannya sendiri. Dosa membuat manusia kehilangan gambar Allah. Gambar Allah yang sempurna dalam diri manusia sudah rusak akibat dosa. Manusia tidak lagi bebas untuk mendekat kepada Allah. Allah yang kudus tidak dapat didekati oleh manusia berdosa. Karena itu Titus 2 ayat 11 sampai 14 berkata demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dan seterusnya, tadi sudah kita baca, dia mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan kejahatan. Lalu di ayat yang ke-14, Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan dari segala kejahatan dan juga untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Jadi saudara, Kristus menyerahkan dirinya agar kita menguduskan, agar dia menguduskan menguduskan diri kita ini untuk menjadi umatnya, umat kepunyaannya sendiri. Dia ingin kita kembali kepadanya, menjadi milik kesayangannya. Untuk itu tidak ada cara lain, dia harus menguduskan kita. Kita perlu diperdamaikan dengan Allah. Perjanjian Lama memberikan gambaran bahwa hanya imam besar yang dapat masuk ke dalam ruang maha suci
sekali setahun dengan membawa korban penghapus dosa untuk pendamaian bagi umat. Tetapi Yesus datang sebagai imam besar agung yang membawa dirinya sendiri menjadi korban pendamaian antara manusia dengan Allah. Kolose 1 ayat 21 dan 22. Saya membacakannya dari bahasa Indonesia sehari-hari. Dahulu kalian jauh dari Allah. Kalian memusuhinya dengan kelakuan dan pikiranmu yang jahat. Tetapi sekarang dengan kematian anaknya, Allah membuat hubungan kalian dengan Dia menjadi baik kembali. Dengan cara itu kalian dapat dibawa menghadap Allah dalam keadaan yang suci, murni, dan tanpa celah. Jadi saudara, Kristus memperbaiki hubungan manusia dengan Allah dengan menjadikan dirinya sebagai perantara. Ini juga terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ketika Yesus mati di salib, tabir ruang maha suci terbelah dua. Terbuka segala penyekat, tidak ada lagi yang menutupi jalan untuk masuk ke ruang maha suci. Karena Yesus, anak domba yang dikorbankan, telah membuka jalan baru bagi hubungan manusia dan Allah. Jadi menjadi jelas bagi kita, pengorbanan Kristus untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, agar kita dapat kembali dekat dengan Dia. Mungkin kita ingat bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel. Bangsa Israel dipilih Allah dengan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan membawa mereka menuju kepada tanah perjanjian agar mereka menjadi umatnya. Dia menjadi Allah bagi bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel gagal secara menyedihkan. Mereka memberontak dan tidak mau menurut kepada Allah. Mereka tetap merindukan makanan di Mesir. Mereka merasa hidup di Mesir lebih nyaman dan tetap ingin hidup seperti di Mesir walaupun harus menjadi budak. Mereka keluar dari Mesir, tetapi hati dan pikiran mereka tetap tertinggal di Mesir. Mereka ingin melepaskan diri mereka sendiri dari Allah. Dengan kata lain, mereka tidak mau menjadi umat Allah. Saudara, jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Israel. Telah ditebus tetapi hidup kita masih tidak berubah. Masih suka dengan hidup lama. Tidak mau diproses dan dijadikan kudus. Tanpa disadari, semua hewan itu berganti kulit. Manusia pun berganti kulit. Mungkin kita jarang memperhatikannya. Tetapi sebenarnya ada waktu tertentu kulit kita diperbaharui. Nah saudara, ular adalah reptil yang paling terlihat pergantian kulitnya. Karena seluruh kulit mati yang terlepas dari tubuhnya biasanya lepas dalam satu bagian seperti menyerupai tubuhnya. Seperti ketika kita melepaskan pakaian dari tubuh. Seperti itulah ular melepaskan kulitnya. Proses ular melepaskan kulit bagian luarnya itu disebut ekdisis. Ular perlu mengganti kulit supaya pertumbuhannya tidak terhambat. Sekaligus menyingkirkan parasit yang mungkin menempel di kulit lamanya. Semakin besar ular tumbuh, kulitnya akan semakin meregang. Namun kulit ular tidak elastis seperti kulit manusia. Ya, kalau tubuh kita semakin membesar, kulit mengikuti. Tidak demikian dengan ular. Satu saat ular tidak mungkin bisa meregang lagi, sehingga harus dilepaskan. Lapisan kulit baru ular itu tumbuh ya di bagian bawah kulit lamanya. Dan saat kulit barunya sudah selesai tumbuh sempurna,
kulit lama mulai terlepas. Tapi apa yang terjadi kalau kulit lama ular tidak terlepas? Jika ular mengalami kesulitan melepaskan kulit lamanya, ini masalah besar, saudara. Karena apa? Pertumbuhannya akan terhambat. Dan yang lebih parah lagi, ular tersebut mungkin akan mengalami kematian. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, apakah kita juga sudah melepaskan manusia lama kita? Bukankah kita melihat ada banyak orang Kristen yang sudah lama mengenal Tuhan, tapi tetap tidak pernah melepaskan hidup lamanya? Mari kita belajar, hidup kita bukan lagi hidup kita yang lama, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, karena dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa yang menunjukkan kita bahwa kita kepunyaan Allah? Yaitu kalau kita menjalani hidup kita seperti Kristus. Mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Menutup renungan kita hari ini, kita kembali melihat di Titus 2 ayat yang ke-14. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Tidak berhenti sampai di sini, saudara. Tetapi umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Saudara, kita tidak boleh lupa kita hidup di dalam masyarakat yang masyarakatnya juga majemuk, berbeda-beda. Hidup kita dituntut untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Maka adalah satu tantangan dan bahkan sebuah keharusan untuk kita rajin berbuat baik. Karena inilah yang menandakan kita ini milik Kristus. Dan disinilah Tuhan rindu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bukan hanya membuat kita sekedar selamat, asal selamat. Tapi tidak membawa dampak apapun bagi dunia ini. Tapi Dia ingin menunjukkan kepada kita. Kita adalah umat pilihannya yang tidak lagi suka berbuat dosa. Dan juga umat kepunyaannya yang memiliki sifat, sikap yang baru. Yang sudah dimerdekakan dari dosa. Bahkan jika untuk berbuat baik itu tidak mudah di masa-masa sekarang ini. Mungkin kita takut dimanfaatkan oleh orang lain. Tetapi percayalah saudara, karena saudara milik Kristus, kita tetap harus berbuat baik. Jadi akhirnya saudara, pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kita manusia. Dia sudah menyelamatkan kita, tapi bukan asal selamat. Mari kita menjadi umat yang tidak lagi suka berbuat dosa. Kita bebas dari segala dosa-dosa kita. Dan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Mengikuti gaya hidup Kristus. Karena itulah sifat Kristus yang sesungguhnya. Yang sudah diberikannya kepada kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita juga mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu bagi kami, umat manusia yang telah ditebus dari dosa, dari kematian kekal. Sekarang kami tahu Tuhan, kami sudah diselamatkan, kami sudah dimerdekakan. Karena itu Tuhan, kami tidak lagi mau tinggal hidup di dalam dosa dan kejahatan. Biarlah Tuhan firman-Mu membebaskan kami, memerdekakan kami. Kami punya sifat yang baru, sifat Kristus di dalam hidup kami. Dan kami mau menjadi umat kepunyaan-Mu, milik kesayangan-Mu yang tahu berbuat baik. Menggambarkan sifat Allah yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami.
baik itu dalam pikiran kami, di dalam perbuatan kami, di dalam sikap hati kami yang salah. Ampuni kami, kuduskan kami. Kami mau menerima tubuh dan darah-Mu dengan hati yang bersih, hati yang murni. Kami sambut itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita bisa berkenan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu boleh mempersiapkan segala keperluan untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mengambil crackers, roti, dan juga teh, sirup maupun air putih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar kebenaran firman ini boleh termeterai dalam kehidupan kami. Dan biar Tuhan layakkan kami Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan menyuci kuduskan hati kami, hidup kami, layakkan kami untuk menerima akan perjamuan kudus ini. Dan biarlah Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang-orang yang hidupnya tidak berkenan dalam kehidupan kami. Sehingga kami sakit hati, marah terhadap mereka. Ampuni kami semuanya Tuhan. Layakkan kami, suci kuduskan sarana bagi kami baik roti maupun anggur untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Berapa kasih kira. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pegang di atas kepala kita ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya Bapak kasih kira. Terima kasih Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang kita pegang di atas kepala kita ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih tuntunan penyertaan-Mu. Kami boleh melakukan perjamuan kudus di hari ini. Di hari yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Di mana Engkau mati untuk menebus segala dosa kesalahan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus ini juga mengingatkan akan hidup kami. Untuk tidak menyia-nyiakan hidup kami yang telah Engkau tebus dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Biar Engkau memimpin kehidupan kami semuanya Tuhan. Untuk boleh hidup benar, hidup lurus, hidup di jalan-jalan-Mu. Sertai kami dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga boleh menikmati tubuh dan darah Kristus di dalam ibadah Jumat Agung ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup.
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukanmu. Mari bersama-sama katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukanmu, untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh memperingati akan kematian-Mu di atas kayu salib yang membebaskan kami semuanya Tuhan dari segala dosa, dari maut dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bangga memiliki Allah yang rela mengorbankan dirinya untuk kami manusia berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih kebaikan-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh melakukan perjamuan kudus di hari ini Tuhan. Biar Engkau mengingatkan kami semua agar hidup kami berkenan senantiasa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa untuk melayani Engkau, hidup berkenan kepadamu. Bapa, pagi ini kami berdoa khususnya untuk bangsa negara kami. Engkau tahu situasi yang terakhir yang menimpa bangsa kami. Biar Engkau yang akan memimpin menyertai bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup Tuhan melepaskan bangsa negara kami dari pandemi COVID, dari instabilitas keamanan yang terjadi, dan juga Tuhan dari segala bencana alam. Biar Engkau memberikan kasih kemurahan-Mu, hikmat-Mu kepada pemerintah bangsa kami untuk bekerja sama Tuhan, baik itu presiden, wakil presiden, seluruh menteri yang ada dan lembaga tinggi negara yang ada, TNI, Polri, juga tim tenaga medis Tuhan. Biar mereka boleh bekerja sama untuk mengatasi semua problem yang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kami sebagai bangsa Indonesia akan Kau lepaskan dari segala permasalahan yang ada. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh komunitas The Chosen ini Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan bisnis mereka, studi mereka. Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka.
Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Biar Engkau menyertai kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, lakukan, boleh berhasil karena Engkau yang menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan terima berkat-Mu. Berikan berkat yang terbaik dari Engkau pada kami semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk menjemput kita. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Tuhan terima kasih. Amin. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.